Hari ini kita bisa video call lintas dunia, kirim pesan dalam hitungan detik, tapi semua itu dimulai dari satu nama. Guglielmo Marconi, si penjinak gelombang udara, lahir tahun 1874 di Italia. Marconi sejak muda udah terobsesi sama eksperimen Heinrich Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Waktu itu, Hertz udah buktiin bahwa gelombang itu nyata, tapi belum ada yang berhasil pakai gelombang itu buat kirim pesan. Nah, Marconi bilang, gue bisa bikin itu. Dan dia mulai eksperimen dari kebun rumahnya sendiri. Dan dia bikin pemancar sederhana dari koil, baterai, serta spark gap, dan penerimanya berupa detektor berbasis koherer, alat primitif yang bisa dengar getaran sinyal. Pertama-tama dia sukses kirim sinyal beberapa meter, lalu dia tambah antena dan yup, jangkauannya semakin jauh. Di usia 22 tahun, dia bawa idenya ke Inggris dan bikin perusahaan The Wireless Telegraph and Signal Company. Lalu tahun 1899, dia kirim sinyal melintasi Selat Inggris. Dan puncaknya pada tahun 1901, Marconi berhasil mengirim sinyal radio lintas Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada. Itu momen bersejarah, karena sebelumnya orang pikir gelombang cuma bisa jalan lurus dan bakal lepas keluar angkasa. Tapi Marconi membuktikan bahwa gelombang bisa memantul di atmosfer atas, yang sekarang kita tahu sebagai ionosfer, yang dulu diprediksi sama Heaviside. Dan sinyal yang dikirim cuma satu huruf S dalam kode Morse, tapi itu cukup buat ngebuktiin komunikasi tanpa kabel itu memungkinkan. Nggak lama kemudian kapal laut udah pakai radio. Bahkan penyelamatan korban Titanic tahun 1912 berhasil karena sinyal darurat via radio Marconi. Karena jasanya, Marconi dapat Nobel Fisika tahun 1909 dan sampai sekarang namanya disebut di setiap sejarah komunikasi. Jadi, sebelum ada Wi-Fi, Bluetooth, sinyal HP, bahkan internet, ada Marconi yang ngubah udara kosong jadi jalur komunikasi dunia. Kalau lo suka kisah pionir teknologi yang bikin hidup kita sekarang mungkin, jangan lupa like dan follow buat bahas tokoh-tokoh gila lainnya di dunia listrik dan gelombang.